Lot kuso-kuso ipas YouTube nami, ada pertanyaan para penonton setia saya di YouTube. Begini pertanyaannya, kadingo bedana kepala desa dekat pertaki? Apa bedanya kepala desa dengan pertaki? Jadi saya sendiri sebenarnya tidak ahli di bidang itu, tapi untuk menjawab pertanyaan para penonton setia saya, sepengetahuan saya akan jawab ya, walaupun mungkin tidak memuaskan. Jadi ada dua konsep pimpinan terkecil di tingkat desa atau di tingkat kota. Pimpinan di tingkat desa itu disebut kepala desa. Pimpinan di tingkat kota disebut dengan pertaki. Pada awalnya Pak itu sebenarnya mengenal pimpinan kota zaman dahulu, tapi itu sudah lama ditinggalkan. Sejak zaman Belanda sudah ditinggalkan sampai zaman Jepang. Ya, tapi dulu istilah pertaki itu sangat umum digunakan untuk memimpin suatu kota. Kemudian setiap pemimpin kota itu disebut dengan pertaki. Setelahnya banyak istilah lain. Pada zaman Belanda, zaman zaman Jepang, malah di awal kemerdekaan pernah juga disebut kepala kampung ya. Jadi kapan kepala desa dikenal? Istilah kepala desa itu dikenal sebenarnya sejak tahun 1972 dengan terbitnya undang-undang tentang desa. Jadi hampir seluruh komunitas kecil di Indonesia dinamakan dengan desa, sehingga pimpinan desa itu pun dinamakan dengan kepala desa. Jadi istilah kepala desa itu sebenarnya adalah kebijakan negara setelah tahun 1972, setelah terbitnya undang-undang tentang desa. Tapi ada perbedaan tentunya antara kepala desa dengan pertaki. Tadi di awal saya katakan pertaki itu adalah pimpinan suatu kota. Komunitas terkecil secara budaya di Papua itu disebut dengan kuta. Di bawahnya ada lagi memang salah satu yang disebut dengan lebuh. Tapi lebuh itu biasanya tidak dipimpin oleh pertaki, tapi kalau kuta zaman dahulu dipimpin oleh seorang pertaki. Kemudian apa perbedaan kepala desa dengan pertaki? Tadi sudah saya katakan, kepala desa itu segala aturan pengangkatan kepala desa itu diatur oleh undang-undang dan turunan peraturannya. Kalau pertaki ya diatur juga, tapi diatur secara tradisional dengan adat. Contohnya kalau zaman dahulu seorang pertaki itu misalnya harus sukut nitalun. Sukut nitalun itu apa? Sukut nitalun itu adalah pemilik hak ulayat di suatu kuta tertentu. Kemudian seorang pertaki itu tidak bisa sembarangan, baik dari segi usia maupun pengalaman. Dari sisi pengetahuan juga, tentu bukan pengetahuan yang modern sekarang. Misalnya ditamakan seorang pertaki itu harus pandai tentang adat istiadat di mana dia akan memimpin suatu kuta. Jadi tidak mungkin seorang pertaki itu misalnya yang tidak berpengalaman atau tidak berpengetahuan tentang adat istiadat. Kemudian selain itu dia termasuk tokoh di suatu area atau di suatu kuta, sehingga dia bisa menjadi kepala desa. Jadi bedanya tentu itu. Jadi kalau kepala desa itu ya dia memang lebih jelas syarat dan aturan, tapi di situ tidak ada lagi misalnya unsur apakah dia harus mengetahui adat istiadat daerah setempat atau tidak ya. Walaupun ada kecenderungan misalnya mereka
biasanya berasal dari daerah tersebut. Kemudian tidak juga diatur bahwa seorang kepala desa itu harus marga pemilik hak ulayat. Kalau Pertaki itu dulu harus pemilik hak ulayat. Kemudian desa dan kuta itu sendiri sebenarnya berbeda. Kalau desa itu adalah ditentukan secara hukum, aturan suatu wilayah itu bisa menjadi desa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Misalnya dari jumlah penduduk harus sekian, saya tidak hafal tentunya, ya. Tapi kalau Pertaki memang harus memimpin suatu kuta. Tapi bisa juga kuta itu terdiri dari beberapa lebuh atau juga satu lebuh, ya. Jadi tergantung juga memang terhadap kuantitas manusianya, tapi ketentuannya itu adalah gabungan lebuh atau satu lebuh, ya. Mungkin begitu saja secara ringkas. Jadi bisa kita katakan Pertaki itu adalah pemimpin suatu komunitas tradisional yang asli, tumbuh dari kebudayaan Pakpak atau adat istiadat Pakpak, tapi tetap dia menjadi suatu pemimpin, ya, ditentukan oleh aturan-aturan adat yang ada di suatu kuta. Kalau kepala desa adalah bentukan dari pemerintah, ya. Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah, sejak tahun kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah, sebenarnya ada kesempatan kembali kepada sistem pemerintahan desa lama atau sistem pemerintahan komunitas lama. Cuman kelihatannya tidak banyak memanfaatkan itu. Mungkin kalau nggak salah di Sumatera Utara hanya ada di Simalungun, di mana di situ tidak dipakai lagi secara formal istilah kepala desa. Udah diganti dengan istilah Simalungun yang dikenal pada zamannya. Kemudian yang sangat populer juga mungkin di Aceh. Di Aceh itu desa itu tidak dipakai lagi dalam sistem pemerintahan, diganti dengan gampong dan pimpinannya dinamakan dengan gecik. Daerah-daerah lain di Sumatera Utara yang saya tahu hanya Simalungun itu sendiri yang disebut dengan sistem nagori, ya. Jadi begitu saja yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang apa beda Pertaki dengan kepala desa. Jadi mari kita diskusikan, karena saya sendiri pun tidak paham betul, tapi secara informal itu yang saya peroleh tentang Pertaki. Kalau tentang kepala desa tentu bisa kita pelajari menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu saja, mudah-mudahan dan manfaatnya. Silakan yang baru kali menonton supaya di-subscribe video kita ini. Yang sudah sering menonton jangan lupa beri komentar, kemudian di-like dan di-share. Juah-juah Banta Karina, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Owang, owang, owang.